saya? Dia merasa Tuhan mengasihi dia karena dia melakukan segala hal yang baik untuk Tuhan, sehingga pantas kalau Tuhan mengasihi dia. Sehingga dia kemudian bertanya, kenapa saya sudah mengasihi engkau? Kenapa kau izinkan kesulitan terjadi? Karena pemikirannya salah. Tuhan mengasihi Ayub karena Tuhan memang mengasihi Ayub, titik. Bukan karena Ayub sudah berbuat baik kepada orang lain ataupun Ayub sudah menyenangkan hati Tuhan, enggak. Belum melakukan apapun Ayub, bahkan ketika kita melakukan kesalahan pun Tuhan saya mencintai. Amin. Ya udah, bilang sendiri sama kanannya, Tuhan mengasihi saya dan Anda. Waktu ya kalau suami istri ngomong gitu ya Pak. Oke? Ya. Jadi pengumuman berita gembira buat semua orang bejat di seluruh kampung ini. Semua penghuni penjara, orang yang kecanduan narkoba, orang yang habis membunuh orang lain, Tuhan sayang sama Anda. Bukan karena Anda berbuat baik. Tuhan sayang sama Anda. Ya, jadi tinggal tergantung respon Anda kepada Tuhan. Itu yang pertama, mengapa Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Yang kedua, supaya kita meninggalkan beban-beban yang enggak perlu. Bapak Ibu, kalau kita mau lancar naik gunung, sebaiknya kita bawa beban seberat-beratnya atau seringan-ringannya di gunung kita. Hah? Seringan-ringannya, betul? Ya? Cuma ada orang yang berpikir, nanti kalau di puncak gunung kan saya haus, saya harus mau minum yang banyak. Nanti kan saya akan capek banget, saya harus makan yang enak. Nanti saya kan akan kedinginan, saya harus mau jaket yang tebal. Nanti saya bisa masuk angin di jalan, saya harus meminjam angin. Jadi akhirnya di ransel dia dipenuhi semua barang itu yang dia pikir nanti enak, tapi kenyataannya bikin tambah susah perjalanannya apa tambah ringan? Tambah menyusahkan diri sendiri, betul? Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita di dunia ini itu adalah sebuah ziarah. Ini bukan tempat tinggal kita di dunia ini. Tuhan ingin kita sampai ke surga. Dan Tuhan ingin kita menikmati hidup ini, melepaskan beban-beban yang tidak diperlukan. Dan untuk itulah Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, supaya kita dipaksa Tuhan dalam tanda kutip untuk pada akhirnya hanya berharap pada kasih karunia dan pertolongan Tuhan. Nah, ini memang berbanding. Sebenarnya kalau Anda belajar manajemen, Anda kan diajar untuk mempersiapkan segala sesuatu, betul? Semuanya direncanakan secara sistematis. Ini tipe kayak saya, gitu, yang mengandalkan logika. Saya hampir dalam segala sesuatu nyiapin ini. Makanya saya tuh terlalu serius orangnya. Jadi mendidik anak pun, saya ingin mereka berpikirnya seperti saya, gitu. Kamu kalau begini, bahayanya akan begini, jadi jangan lakukan itu. Kalau kamu mau enak, kamu harus siapkan ini. Memang begitu teori manajemen. Tetapi, Bapak Ibu, kita diminta Tuhan untuk merendahkan diri kita di mata Tuhan. Sebelum kita buat rencana, kita harus cari Tuhan dulu. Tuhan maunya apa? Kenali jalan pikiran Tuhan terlebih dahulu, supaya kita tahu apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita andalkan Tuhan saja. Coba kita baca dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Ya, tinggal dibalik saja di situ. Ibrani 12 ayat yang pertama, Pak. Ibu-ibu tolong baca ya, Ibrani 12 ayat pertama. 3, 2, 1.
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melimpahkan kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini bilang begitu. Kita ini dalam perlombaan, seperti yang saya katakan tadi. Bukan berlomba satu sama lain, bukan. Tapi berlomba dengan diri kita sendiri. Dalam perlombaan yang disiapkan Tuhan buat kita. Dan kalau kita digondeli itu bahasa Jawa, apa ya? Ya, gitu. Makanya seringkali Tuhan Yesus ngajarin murid-murid itu tinggalkan ayah ibumu. Maksudnya bukan literal tinggalkan ayah ibumu, maksudnya kalau kemudian gara-gara sayang kamu sama bapak ibumu itu kamu jadi ragu-ragu ikut Tuhan, nah itu kamu salah, nggak layak kayak gitu. Gara-gara hartamu kamu jadi susah ikut Tuhan, ya, itu kamu salah. Gara-gara pekerjaanmu, gara-gara usahamu membuat kamu jadi susah ikut Tuhan, itu kamu salah. Tuhan ingin kita lepaskan semua itu. Ikut Tuhan. Karena kita ini bukan hidup untuk diri kita sendiri. Nah, ketemu tuh kalimat itu. Kita hidup ini bukan untuk cita-cita kita. Nah, itu dia Bapak Ibu. Beda ya dengan yang diajarkan dunia. Kejarlah cita-citamu setinggal gitu. Enggak. Kita itu berlomba dalam perlombaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Bukan sesuai dengan maunya kita. Oleh karena itu Tuhan ingin kita tinggalkan semua yang tidak perlu di mata Tuhan, agar kita hanya bergantung sama Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi, di ransel kita siapin segala macam. Padahal Tuhan bilang nggak perlu. Tuhan akan sediakan nanti di sepanjang jalan hidupmu. Termasuk dalam mendidik anak-anak, saya bilang sama mereka, nah, warisan yang berharga yang bisa jadi Tuhan siapkan bagi kalian itu bukan harta, bukan rumah, bukan segala macam, tapi kasih akan Tuhan. Kalau kamu punya kasih akan Tuhan, nggak ada yang perlu kamu takutkan dalam hidup ini. Toh juga mama sama dedekmu juga berangkat dari nggak apa-apa kan? Seperti saya ceritakan tadi. Oh, Tuhan juga pelihara. Nah, kalian juga. Tuhan ingin kita lepaskan semua beban kita. Kita mendatangkan kesulitan dalam hidup kita. Supaya kita mengerti, kita sudah siapkan ini, kok ternyata masih belum bisa ya? Karena ternyata semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 29, kalau ini lebih jelas lagi nih. Nah, ini pria nih. Matius 11 28 sampai 29. Matius 11 28 sampai 29. Yuk, yang pria termasuk Joni ya. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat berikutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, kalau selama ini kita senang, kita bahagia karena kita lagi punya duit banyak, minta ampun sama Tuhan. Meskipun duit kita secara real saat ini lebih sedikit, berbahagia. Karena Tuhan pasti akan sediakan apa yang kita perlukan. Kita punya duit sekoper pun kalau kita tidak bisa menikmati ya tidak bisa. Dapat ya Bapak Ibu? Jadi kesulitan-kesulitan itu mau menunjukkan kepada kita, lu punya apa, lu nggak bisa berbuat apa-apa kalau Tuhan ingin mencabut semua dari kamu. Jadi lebih baik bergantung saja sama saya, cari saya saja. Saya akan sediakan semuanya itu. Amin. Bayangkan ini berapa menteri dalam waktu sekejap ditangkap ya, termasuk mantan direktur Pertamina.
Minta ampun, direktur Pertamina itu kan gajinya Bapak Ibu ratusan juta rupiah. Lah kok masih pengen korupsi itu coba? Itu logikanya di mana? Hah? Bulanannya itu gajinya ratusan juta rupiah. Nah, coba masih bisa korupsi. Ya itu tadi, karena berpikir supaya saya bahagia, saya harus punya banyak. Padahal kebahagiaan bukan ditentukan apapun yang kamu punya, tapi apa yang Tuhan punya. Dan Tuhan punya segalanya yang kita butuhkan, amin? Betul? Betul kan? Ya, jadi bilang saya cukup karena Tuhan, sama kiri dan kanan. Sama orang kiri dan kanan bilang, hidup saya cukup karena Tuhan. Ya. Karena berlebihan itu nggak ada gunanya, berarti kan nggak kita nikmati kan kalau berlebihan kan? Cukup. Ada orang yang bilang ya cukup itu artinya kalau ke luar negeri cukup, duitnya, kalau mau beli rumah cukup, beli mobil cukup, beli duit. Ya, Tuhan cukupkan apa yang membuat kita bahagia. Amin ya. Yang ketiga yang terakhir. Ya. Tadi yang pertama, kenapa kita harus mengalami kesulitan? Nggak peduli sesoleh apapun hidup kita. Karena satu, Tuhan ingin kita mengenal Dia, bahwa Dia mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan. Yang kedua, Tuhan ingin kita meninggalkan beban yang tak perlu. Udah, semuanya sudah saya siapkan untukmu. Yang kamu butuhkan hanya saya, itu kata Tuhan. Yang kamu butuhkan hanya saya, ikuti saja. Karena Daud dan kebenaran, semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi jangan berarti dirimu dengan segala macam. Termasuk cari cewek yang cantik, luar biasa, tapi nggak sayang sama Tuhan Yesus itu jadi beban. Kalau bisa cari cewek yang sayang sama Tuhan Yesus, tapi juga cantik. Udah Bapak Ibu, secantik apapun wanita, kecewa, bakal dan gaji, makin lama makin jelek itu di matamu, kalau itu yang kamu cari. Tapi kalau kamu sayang sama Tuhan, sayang sama Dia, segamuk apapun dia nantinya, saya nggak akan sama lu, pas aja gitu. Segamuk apapun, sekurus apapun dia, sekerimuk apapun. Mata Anda kan dirubah Tuhan secara ajaib, betul. Ya, akan tetap ngasih Dia. Saya bisa bilang begini karena saya orangnya waktu agak muda itu, meskipun kenal Tuhan agak nakal, nakalnya itu karena saya sering banding-bandingin gitu. Pacar saya ini banding, ternyata ada yang lebih baik ya, ternyata ada yang lebih soleh, ternyata ada yang lebih cantik ya. Kenapa ya? Tapi salah. Ya, yang penting saya sama Tuhan Yesus, ya saya sama Anda dan Tuhan. Sayang sama mama, nah itu dia. Kalau udah cowok-cowok, ya. Supaya hidup mama dan istrimu tentram. Kalau bapak biasanya nggak aneh-aneh. Ya. Baik. Yang ketiga, dipersiapkan untuk dipromosikan untuk tugas yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu, wajar nggak kalau orang begitu dapat kerjaan baru langsung jadi direktur? Wajar nggak? Wajar. Hah? Belum pernah kerja langsung diangkat jadi direktur. Betul? Setuju? Setuju nggak? Nggak mungkin kan? Nggak masuk akal kan? Tapi kan kita pengennya hidup kita itu begitu nikmatnya, begitu lancarnya, sehingga kita cepat langsung kaya, cepat langsung dapat jabatan tinggi, cepat dalam karirnya. Nggak begitu. Tuhan memproses kita dengan kesulitan itu supaya kita sanggup menjalankan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Kita coba buka Lukas 12 ayat 47 dan 48. Ini lebih mudah untuk dimengerti ya. Lukas 12 47 sampai 48. Ya. Saya akan baca deh, tapi Bapak Ibu boleh bersama-sama dengan saya. Demikian firman Tuhan. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuannya, tetapi yang
tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, ia akan menerima banyak pukulan. Artinya dikasih tanggung jawab, dia tahu tapi dia nggak siapkan diri, dia tidak melakukan tugasnya, dia akan menderita. Lanjut. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuhannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, dia akan menerima sedikit pukulan, ya, karena dia nggak ngerti. Oke? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak Ibu, saya sering bilang, lebih banyak berkat yang kita dikasih Tuhan sama kita, lebih banyak yang dituntut Tuhan. Karena Tuhan tidak memberikannya buat kesenangan kita pribadi, tetapi Tuhan memberikan semua berkat itu supaya kita jadi berkat Tuhan bagi orang lain. Ingat ya, saya bilang, jangan hanya mengharapkan mujizat dari Tuhan untuk kita, tapi berdoalah lebih, jadikan saya mujizat bagi orang lain. Ingat saya bilang itu, jadikan saya mujizat Tuhan bagi orang lain. Bukan maksudnya dijadikan saya hebat, bukan gitu. Tapi maksudnya jadikan setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya itu, setiap hal sekecil apapun jadi berkat buat orang lain. Itulah hidup yang baik. Puji Tuhan kalau Anda menerima mujizat pertolongan dari Tuhan. Tapi jauh lagi, puji Tuhan itu jauh lebih. Kalau Tuhan menjadikan hal sekecil apapun yang Tuhan terima dari Tuhan itu jadi berkat dan mujizat bagi dan saudara tidak pernah kepikir dampaknya akan besar buat orang lain. Ini bukan tentang saya ya, tapi maksud saya ini supaya jadi berkat buat kita. Ada hal kecil yang saya lakukan untuk orang, tapi orang itu sampai sekarang tidak pernah bisa melupakan itu. Karena nilai yang kecil itu di mata saya, tapi itu mujizat bagi dia. Saudara tidak akan pernah tahu hal sekecil apapun yang saudara lakukan itu akan berarti besar buat orang lain. Jadi nikmatilah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau datang kesulitan, percayalah Tuhan akan mengasihi kita. Amin. Enggak ada kesulitan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk maksud supaya kita nelongso. Apa gitu nelongso? Merasa diri orang yang malang. Enggak. Tuhan tidak pernah ingin membuat kita merasa orang yang malang. Tuhan tidak pernah juga membuat kita susah supaya kita tahu diri. Rasa no gitu. Kan kita sering gitu kan. Rasa no gitu. Seperti kemarin misalnya tadi saya ngobrol sama Pak Lukas ya, beberapa hari yang lalu itu orang Kristen lewat di jalan apa ya, di ziarah ya, lagi melakukan ritual itu, lalu diludahi sama orang Yahudi gitu. Terus kemudian diserang Hamas. Lalu ya, orang Kristen mungkin bilang rasa no. Enggak, Tuhan enggak pernah bilang sama kita rasa no itu enggak. Ya, enggak pernah. Jadi Tuhan kalau mendisiplin kita dengan kesulitan bukan karena supaya kita tahu diri itu enggak. Ya. Dapat Bapak Ibu ya? Enggak seperti kita gitu. Enggak gitu. Tapi ada maksud Tuhan buat kita pribadi, bukan sekedar Tuhan melampiaskan kejengkelannya. Enggak. Maksud Tuhan apa? Supaya kita semakin mengenal Dia dan mengasihi Dia. Jadi di balik semua kesulitan Bapak Ibu, dan sekali lagi nggak peduli betapapun solehnya hidup kita, dan sebenarnya hidup kita ini perlu dengan kejahatan ya, perlu dengan dosa. Tapi soleh apapun hidup kita akan mengalami kesulitan.
Tapi maksud Tuhan adalah baik. Karena tempat tinggal kita bukan di dunia. Supaya kita lebih senang tinggal bersama Tuhan. Untuk itulah maka satu, Tuhan ingin kita semakin mengenal Tuhan dan maunya Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, supaya kita tinggalkan semua beban itu. Karena di surga nanti kita nggak membutuhkannya. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya, termasuk juga sepanjang hidup kita. Tuhan ingin kita bukan berusaha memenuhi semua kebutuhan kita sendiri, enggak. Tuhan ingin kita bergantung sama Tuhan, supaya pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Dan kita bisa bilang, oh saya berhasil karena Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Dan yang ketiga, Tuhan ingin mempersiapkan kita untuk tugas yang lebih besar. Karena Tuhan membutuhkan ya. Tuhan memerlukan orang-orang yang mau dipakai Tuhan menjadi mujizat bagi banyak orang. Dan siapa yang Tuhan mau pakai? Ya anak-anaknya, ya kita semua. Oleh karena itu Tuhan didik kita supaya siapa yang sudah siap Tuhan akan kasih tanggung jawab itu, Tuhan akan kasih berkat itu untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Lalu saudara pikir sekarang gereja bertumbuh di mana-mana, kalau nggak ada duitnya gimana? Nah duitnya dari siapa? Dari orang-orang yang Tuhan berkati. Nah kenapa Tuhan berkati dia? Karena memang Tuhan sudah siapkan. Dan saudara pikir mereka dapat berkat itu kemudian hidupnya enak? Enggak. Tuhan juga kasih kesusahan dalam hidup mereka supaya mereka ringan, kemudian mau memberikan uangnya buat pekerjaan Tuhan. Dapat saudara-saudara? Siapa yang mau jadi mujizat Tuhan bagi orang lain? Anak-anak. Ya udah, salaman yang terakhir kalinya dalam khotbah ini.